Namaku Elis, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Bersenang-senang mungkin adalah hobiku. Mendengarkan musik trance, menuju tempat hiburan untuk sekedar menggoyangkan badan bersama teman-teman, aku lakukan tiap minggu. Tapi aku tidak pernah menyangka tidak semuanya itu menyenangkan. Sampailah pada hari itu, temanku Erin mengajakku untuk refreshing, sekedar untuk melepas penat akan tugas-tugas kampus. Dia mengajakku pergi ke Jakarta, ke sebuah acara rave party di Senayan. Setelah bersenang-senang, jam 2 pagi kami pun berangkat pulang ke Bandung dengan mobil. Di mobil itu kami hanya bertiga. Aku yang duduk di paling belakang, Erin yang menyetir mobil, dan Cindy yang duduk di depan. Mataku sudah berat, tapi Erin tidak mengizinkanku untuk tidur. Itu Erin pun sudah agak mengantuk, dan ia ingin cepat segera sampai. Melihat jalanan menuju Bandung agak padat, untuk menghindari macet, Erin pun mengambil jalan pintas. Tidak lewat tol Cipularang, melainkan jalan biasa melewati daerah Cianjur. Obrolan kecil pun terjadi selama perjalanan, membuat suasana dingin menjadi hangat. Sampai setelah cukup jauh berjalan, Erin menghentikan mobilnya. Ia lalu turun dan menuju sebuah kios kecil. Aku tidak begitu hafal persis di mana kita berhenti. Tidak lama, Erin pun kembali ke mobil. Saat aku tanya, ternyata Erin menanyakan jalan menuju Bandung. Gila ya lo, gue pikir lo apa jalannya? Erin pun hanya tersenyum. Dan ternyata Erin baru pertama kalinya pulang ke Bandung lewat jalan ini. Erin menebak-nebak jalan, hingga mobil pun masuk ke sebuah jalan yang kiri kanannya gelap. Hampir tidak ada mobil lain yang melewati jalan itu. Rasa kantuk pun tiba-tiba saja menghilang. Kami bertiga sama-sama memperhatikan jalan.
menerawang kiri kanan jalan. Siapa tahu ada pelang petunjuk jalan. Namun, nihil. Tidak ada petunjuk sama sekali. Hanya jalanan sepi dan pohon-pohon rindang saja. Aku pun berinisiatif membuka map di iPhone-ku. Aku membuat rute menuju Bandung. Dan aku sedikit lega ketika jalannya memang benar. Titik biru di map melaju, seiring dengan mobil kami yang juga melaju. Di map tergambar jalanan lurus. Lurus terus aja, Rin. Ucapku sambil kembali bersandar ke jok kursi. Sampai... Aduh, kenapa sih, Rin? Erin menghentikan kembali mobilnya. Ketika di depan, kami dihadapkan dengan jalan bercabang. Hah? Kok jalannya bercabang? Aku lihat ke maps. Jelas-jelas hanya ada satu jalan saja. Aku teliti lagi. Jelas sekali hanya ada satu jalan lurus. Kami memperhatikan ke depan. Tidak ada sama sekali mobil yang lewat. Jalan sebelah kiri hanyalah jalanan gelap seperti menuju hutan. Dan sebelah kanan ada beberapa lampu yang menyala. Hingga... Astaga! Entah dari mana, tiba-tiba ada seorang wanita muda berjalan di sebelah kiri mobil kami. Wanita itu memakai kebaya, membawa sebuah gembolan yang digendongnya, seperti seorang tukang jamu. Erin melajukan mobilnya perlahan, menyusul wanita itu. Erin pun membuka kaca dan bertanya, Teh, mau nanya, kalau ke Bandung itu lewat mana ya? Wanita itu tersenyum, lalu hanya menunjuk jalan ke sebelah kiri. Lalu wanita itu pun lanjut ke arah jalan sebelah kiri. Entah kenapa, aku merasa tidak yakin. Aku berkata pada Erin, "Kanan aja, Rin. Jalanannya rame. Kayaknya ada rumah warga di situ." Erin pun sempat berdebat denganku. Sampai akhirnya, setelah aku yakinkan, Erin pun mengikuti saranku. Dan benar saja, kami merasa lega ketika melihat rumah warga. Bahkan ada supermarket dan ATM yang membuat kami tenang. Mobil pun terus melaju. Namun, ternyata keramaian kota itu tidak lama. Beberapa saat saja,
mobil kami telah sampai ke suasana gelap dan hutan. Jalan pun semakin mengecil. Kini hanya bisa satu mobil saja. Erin bertanya meyakinkan lagi. Apa benar ini jalannya? Aku pun ragu untuk menjawab. Aku lihat kembali ke maps di iPhone-ku. Hah? Titik biru posisi kami tidak berubah. Tetap berada di posisi terakhir saat kita bertemu dua jalan bercabang itu. Perasaan pun bercampur aduk. Aku lihat jam, sudah menunjukkan hampir jam 3 pagi. Mau tak mau mobil terus melaju. Pelan. Sampai di depan, kami melihat sebuah cahaya. Cahaya yang semakin lama semakin mendekat. Sebuah truk besar berada di jalur kami. Spontan Erin membagi setir ke sisi jalan. Dan mobil kami pun berhenti. Truk itu pun lewat dengan gandengan yang panjang. Tiba-tiba saja, Cindy menepuk panik bahu Erin, menuju ke arah sebelah kiri luar mobil kami. Ketika aku tengok, astaga! Terlihat puluhan batu nisan yang tertanam. Ketika aku lihat, ternyata mobil kami terperosok ke area kuburan Cina. Erin terus menekan klakson agar truk itu cepat lewat. Kami semua panik. Aku menyuruh Erin agar cepat pergi. Karena di sana aku sudah melihat banyak sekali orang-orang yang berdiri memandangi kami. Dan perlahan-lahan berjalan tak beraturan mendekati kami. Arwah-arwah di kuburan itu sudah mulai menampakkan dirinya padaku. Aku hanya bisa menangis sampai tiba-tiba saja sebuah wajah muncul dari bawah jok kursi mobil. Wajah seorang wanita dengan bibir sobek dan menganga. Aku menendang-nendang sendiri. Erin pun segera melajukan mobil begitu truk itu lewat. Dan kami secepat mungkin melaju mengikuti jalan entah kemana. Cindy terus menenangkanku yang menangis. Hingga akhirnya terlihatlah sebuah plat petunjuk dengan tulisan Cianjur. Dan suasana pun mendadak ramai. Kami segera berhenti di sebuah supermarket. Kami istirahat sebentar dan membeli minum. Setelah cukup tenang, kami pun duduk. Aku mengecek kembali maps. Dan titik biru itu pun sudah berada di posisi kami sekarang. Yaitu Cianjur. Aku coba perlebar peta itu.
Dan ketika aku lihat, aku mengira-ngira jika tebakanku benar. Jika saja kami lewat jalan yang sebelah kiri, kami akan berujung sampai ke Pelabuhan Ratu.